Bandros. Silakan Kak, hati-hati Kak. Om, ayo Om. Betapa hatiku akan pilu. Dan driver hari ini adalah Kang Rizal. Jadi kita berdua yang akan menemani Bapak Ibu selama 40 sampai 45 menit ke depan. Bandros ini, ada yang tahu singkatan Bandros ini apa? Bandung Tour on Bus. Wah, hebat, sudah pada pinter ya. Nah, kalau ini betul apa yang Ibu dan Bapak bilang tadi, Bandros ini singkatan dari Bandung Tour on Bus. Sebetulnya Bandros ini sudah ada dari tahun 2014 ketika Kang Emil menjadi wali kota. Bahkan dulu Bandrosnya itu memiliki 2 tingkat ya. Jadi kita bisa naik ke bagian kedua atau tingkat kedua dari Bandros tersebut. Tapi akhirnya ternyata kota Bandung ini belum sesuai buat bis yang tingginya itu melebihi sekitar hampir 4 meter karena banyak pohon dan banyak kabel yang melintas. Nah, sekarang ada yang tahu kita berada di jalan apa ini? Jalan Bancuy. Oh iya, Bancuy. Nah, ulang dulu tapi jawab Bancuy, bagus. Nah, area Bancuy ini kalau bisa dibilang sebagai rest area, berarti rest area untuk kuda dan kusir. Nah, yang di sebelah kanan ini dulunya adalah istal-istal kuda yang dijadikan tempat istirahat kuda dan kusir. Karena dulu transportasi yang paling banyak digunakan transportasi tenaga kuda. Jadi mereka memang membutuhkan beberapa kali istirahat ketika mereka akan mengantarkan barang hasil-hasil bumi biasanya. Nah, masih di Jalan Bancuy, di sebelah kanan Bapak dan Ibu, di sini ada situs sel penjara Bancuy namanya, ada di sebelah kanan. Bahkan dulu Soekarno pernah dipenjara di sini, Bu. Bahkan ada patungnya ya, Bu ya. Nah, itu adalah patung Soekarno lagi baca buku surat pembelaan diri beliau. Jadi beliau membuat surat pembelaan diri beliau yang judulnya itu Indonesia Menggugat. Jadi memang di area sebelah kanan Bapak Ibu ini dulunya terdapat sebuah bangunan rumah tahanan, namanya Rumah Tahanan Bancuy. Beliau dipenjara selama 8 bulan kurang lebih. Tapi akhirnya diberikan kesempatan buat membacakan surat pembelaan dari beliau dan langsung dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Sebentar lagi kita akan melewati sungai tengahnya, ada di sebelah kanan dan kiri, Bu. Ini namanya sungai, ada yang tahu nggak sungai apa? Sungai, sekarang kita masuk ke jalan apa ini? Braga, betul sekali. Jalan Braga ini dibagi 2, Bu. Jadi yang di belakang ibu-ibu tadi, kalau sebelah kanan, itu Braga pendek. Ini namanya Braga panjang kalau ini. Sampai sekarang di sini masih ada toko yang buka dari tahun 1929 sampai sekarang. Salah satu tokonya yang ada di sebelah kanan Bapak dan Ibu. Ini namanya toko roti sumber hidangan. Jadi bisa dilihat kita tuh, bisa diintip barang-barangnya, kemudian aksesoris yang ada di toko ini masih menggunakan barang-barang zaman dulu ya, Bu ya. Jadi bisa dijadikan sebagai alternatif kalau mau jalan-jalan di Kota Bandung tentunya. Nah, kemudian Kota Bandung ini memiliki 35 julukan. Apa aja coba? Saya pengen tahu. Bandung, Paris, Panjava, terus Kota Kembang, terus apa lagi? Bandung, Kota Kuliner, boleh. Terus apa lagi? Masih ada 32 lagi. Saya juga nggak apa semuanya, Bu. Jadi, nah, untuk julukan Paris Panjava itu dulu hadir di area Jalan Gaza ini karena dulu ada beberapa orang Prancis. Jadi di Kota Bandung ini nggak hanya orang Belanda aja, tapi banyak orang-orang Eropa yang tinggal di Kota Bandung. Jadi ada orang Jerman, ada orang Prancis. Namun mayoritasnya banyak sekali orang Belanda. Nah, di area ini dulu ada beberapa orang Prancis yang menjual produk-produk pakaian, Bu, dan produk-produk pakaian itu diimpor dari Paris, Prancis. Bahkan ketika seorang desainer terkemuka melaunching sebuah atau mengeluarkan desain terbaru, 2-3 minggu kemudian itu biasanya bajunya tersebut akan sudah ada di area Jalan Braga ini. Makanya
Bandung dari dulu itu sudah mempunyai julukan sebagai Parisnya Kota Jawa atau Parisnya Pulau Jawa, Paris Panjava. Artinya adalah jembatan di atas jembatan penyeberangan di atas sungai. Nah, viaduknya ini Bu. Nah, jadi viaduk ini namanya sama di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau di Jawa, di Yogyakarta itu bentuknya akan seperti ini dan namanya itu pasti akan viaduk. Karena artinya itu adalah jembatan penyeberangan di atas sungai. Nah, kemudian yang di sebelah kiri ini adalah Gedung Indonesia Menggugat. Dulu nama gedung ini Gedung Lama. Jadi ketika Soekarno tadi dipenjara di rumah tahanan Bancai selama kurang lebih 8 bulan, akhirnya beliau diberikan kesempatan buat membacakan surat pembelaan diri beliau atau pledoi di depan Mahkamah Tinggi Belanda. Dan akhirnya beliau divonis selama 2 tahun penjara dan beliau meminta dipindahkan ke Sukamiskin karena Sukamiskin itu khusus untuk tahanan politik pada saat itu. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini area dari kantor Wali Kota Kota Bandung. Ada yang tahu siapa Wali Kota Bandung kita sekarang? Oke, dia betul. Nah, jadi ada beberapa taman di area kantor Wali Kota ini. Ada Taman Labirin, ada Taman Dewi Kartika, kemudian ada Taman Badak juga, ada Taman Badak Putih. Jadi memang ada beberapa taman dan sebetulnya kita bisa masuk ke area taman tersebut dan kita dijadikan sebagai alternatif wisata murah ya Bu ya di Kota Bandung ya, Jalan Aceh namanya. Di sini juga ada 2 tempat yang bisa dikunjungi kalau itu. Yang pertama Museum Kota Bandung dan yang satu lagi adalah Bandung Planning Gallery. Jadi ini jalan yang nilai historisnya cukup tinggi sebetulnya Bu. Banyak orang-orang pribumi yang ikut juga membantu pada saat pembangunan jalan ini. Nah, di area Jalan Asia Afrika ini, di sini juga terdapat satu titik penting, yaitu titik 0 kilometernya Kota Bandung. 0 kilometer. Itu William Denders itu yang rambutnya paling gondrong Bu. Di sebelah kiri ini Hotel Savoy Homan. Jadi setelah pembangunan jalan Anyar atau jalan menuju ke Poso selesai, jadi lebih banyak lagi orang yang datang ke Kota Bandung. Jadi itu mengundang baik itu para wisatawan ataupun orang-orang yang mau berjualan itu ke Kota Bandung jadi lebih banyak lagi. Kalau yang di sebelah kanan ini Gedung Merdeka, gedung tempat dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Sekarang gedung ini berfungsi sebagai museum Konferensi Asia Afrika. Nah, kalau khusus untuk area jalan Asia Afrika ini, dulu penataannya memang khusus untuk area perkantoran dan perbankan, namanya kantor-kantor bank, kemudian kantor-kantor asuransi itu banyak bisa ditemukan di area jalan Asia Afrika. Baik, Bapak Ibu, sebentar lagi kita sampai. Saya mewakili Kang Ijal juga mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat naik bandros ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih, mohon diperiksa kembali barang bawaannya. Jangan lupa selalu pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau